warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Doanya itu doa mau belajar seperti biasa. Silakan untuk ketua kelas, Aulia disiapkan. Ya Allah. Baik, saya talasa. Baik, sudah cukup. Alhamdulillah pada pertemuan pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan berupa nikmat iman, nikmat sehat sehingga kita semua masih bisa bersekolah dalam keadaan sehat walafiat. Baik, anak-anak sekalian, sebelum pelajaran Ustadz mulai, maka Ustadz akan mengabsen dulu ya siapa yang tidak hadir dan siapa yang hadir. Kristi, Labona, Hadir, Pak. Aulia, Hadir. Aziza, Hadir. Hafiza, Hadir. Akbar, Adit. Cukup ya, hadir semua ya nak ya. Baik, nah pada pertemuan yang kedua ini kita akan belajar pelajaran apa? Masuk bab 2 yaitu tentang apa? Salat jamak dan salat qashar. Ya, salat jamak dan qashar. Nah, salat jamak. Siapa yang tahu apa itu pengertian salat jamak? Ada yang tahu nggak pengertian salat jamak itu apa? Ya, secara bahasa bahwasanya sholat jamak itu adalah mengumpulkan, apa? Mengumpulkan. Kemudian yang kedua itu ada yang bid'ah. Kemudian kedua pengertian dari sholat jamak secara istilah itu adalah menggabungkan, boleh? Menggabungkan. Nah ini ada dua kata, jamak dan qashar. Tambah sholat. Sholat kalian pasti sudah mengerti apa itu pengertian dari sholat. Sholat itu bisa dikatakan dari doa lah ya, doa. Setiap kali kita sholat, gerakan doa, bacaan yang kita baca setiap kita sholat adalah isinya doa kepada Allah. Kemudian kalau jamak, tadi secara bahasa itu artinya adalah mengumpulkan. Kemudian yang kedua, secara istilah itu adalah menggabungkan. Nah, menggabungkan. Maksudnya apa? Mengumpulkan menggabungkan itu? Mengumpulkan atau menggabungkan dua sholat. Apa yang bisa digabungkan atau dikumpulkan? Itu adalah dua sholat wajib. Yang bisa itu hanyalah ada 4 sholat. Kalau sholat subuh, kecuali sholat subuh. Sholat subuh itu tidak bisa digabungkan. Yang bisa itu hanya sholat zuhur dan sholat asar, sholat maghrib dan sholat isya. Ya, zuhur, ya zuhur plus asar. Kemudian yang kedua maghrib
sholat jamaah ini, kita akan bahas sholat jamaah terlebih dahulu ya. Dalam mengerjakan sholat jamaah itu ternyata ada dua cara. Apa caranya? Yaitu yang pertama adalah disebut dengan jamak takdim. Yang kedua adalah jamak takdim. Jamak takdim itu apa? Jamak takdim. Takdim. Yang kedua jamak takdir. Nah, kalau jamak takdim ini merupakan sholat jamak atau ketika mengumpulkan dua sholat itu dikerjakan di awal sholat, salah satu sholat. Kalau kita mengerjakan sholat zuhur plus asar dalam satu waktu dikerjakan di sholat zuhur, maka itu disebut dengan yang namanya sholat jamak takdim. Sholat asar ini dikerjakan di waktu zuhur. Jadi setelah melaksanakan sholat zuhur selesai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian dikomah langsung, ya dikomah langsung, kemudian langsung melaksanakan sholat asar 4 rakaat. Kalau sholat jamak takdir itu adalah dengan melaksanakan sholat zuhurnya itu dikerjakan di waktu sholat asar. Jadi ketika waktu sholat asar, Allahu Akbar, langsunglah sholat asar ya. Langsunglah itu di waktu sholat asar mengerjakan sholat zuhur dulu 4 rakaat, kemudian baru melaksanakan sholat asar 4 rakaat. Itu disebut dengan yang namanya sholat jamak takdir. Nah itu. Paham nak? Terus apa nak syarat-syaratnya ketika kita itu boleh untuk bisa melaksanakan sholat jamak ini? Ya, perjalanan jauh. Namun perjalanan jauh ini ada ketentuannya. Belum tentu Ustadz yang rumahnya Punggur nih, jalanlah ke metro perjalanan. Apakah di situ boleh untuk sholat jamaah? Tidak boleh, karena hanya sekedar beberapa kilo yang Ustadz tempuh, paling sekitar 12 kilo. Itu belum boleh bisa melaksanakan. Kecuali Ustadz melaksanakannya itu dengan ketentuan ketika Ustadz perjalanan dari Lampung metro sini ya, itu ke Jakarta, yang kurang lebihnya itu menempuh lebih dari 100 km. 100 km. Kalau ketentuannya dalam ilmu fikih, itu ketentuannya itu 80,4 km itu baru boleh bisa melaksanakan sholat jamaah. Itu apabila syarat yang terutama itu adalah karena dalam perjalanan. Ataupun dalam fikih yang lain, ulama itu mengatakan bahwasanya kita boleh melaksanakan jamak, ya, menggabungkan dua sholat menjadi satu, melaksanakannya di satu waktu itu. Ada yang mengatakan bahwasanya 90 km. Nah, kalau di LKS kalian itu terangkan hanya 80,4 km. Nah itu. Jadi nak, syarat itu harus kita apa nak? Menjadi acuan kita boleh untuk melakukan yang namanya sholat jamaah. Baik dulu? Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Sudah paham ya? Kalau sudah paham, silakan dikerjakan. Itu di halaman 19 ya. Dikerjakan di halaman 19, kemudian nanti dikumpul ya. Ya, silakan. Saat kasih waktu 3 menit ya untuk mengerjakan. Di situ ada 2 soal. Ya. Sudah selesai? Ya, dikumpul deh. Dikumpul. Sudah ya, cukup ya. Terima kasih nak. Mudah-mudahan tugas dan materi yang bisa berikan itu bisa bermanfaat buat kalian dan bisa kalian pahami ya. Bisa kalian pahami. Contoh sekian nak. Ada yang ditanyakan? Tidak ya. Kalau sudah tidak ada, silakan dapat bersiap-siap. Kita pulang ya. Doa setelah belajar ya. Kita kemudian nanti langsung kita pulang. Ya, pada ketua kelas disiapkan untuk dapat berdoa.
Mohon maaf, bilaihi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.